Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi seorang polisi mengalami luka bakar saat mengamankan unjuk rasa mahasiswa yang berujung ricuh di depan gedung Kemenpora. Polisi menetapkan 6 tersangka dengan jeratan pasal berlapis. Saling tarik dan dorong antar mahasiswa dan aparat terjadi saat unjuk rasa di depan gerbang gedung Kemenpora di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat. Massa yang tergabung dalam mahasiswa cendekiawan anti mafia berunjuk rasa menolak adanya mafia di tubuh Kemenpora. Sempat terjadi aksi adu mulut serta nyaris baku hantam, hingga akhirnya salah seorang mahasiswa menyulutkan api ke ban bekas yang telah disirami bensin. Seketika, api pun membesar dan menyambar ke kaki salah seorang aparat. Akibatnya anggota Polsek Tanah Abang berpangkat Ibda harus mengalami luka bakar serius di kaki dan dirawat intensif di Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta. Dari kejadian tersebut, polisi mengamankan 20 mahasiswa, di mana 6 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Serangkaian tindakan penyidikan dari 20 orang menetapkan 6 orang sebagai tersangka dengan berbagai peran. Ada perannya yang membawa minyak bensin dengan cara membelinya setengah liter, membawa pada saat pelaksanaan unjuk rasa. Ada juga peran tersangka menyiramkan ke arah ban yang sudah disiapkan oleh para mahasiswa tersebut. Dan ada juga peran para tersangka menghalang-halangi petugas untuk mengamankan ban supaya tidak dilakukan pembakaran. Nah, ini semua ke-6 tersangka ini saat ini sudah dilakukan penahanan. Ke-6 tersangka dijerat pasal berlapis tentang pengeroyokan, penganiayaan, hingga tindakan melawan petugas dengan ancaman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana otopsi akan dilakukan pada jasad Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang tewas di Gunung Rinjani. Permintaan otopsi sendiri atas permintaan dari pihak keluarga untuk mengetahui penyebab kematian Juliana. Jenazah pendaki asal Brazil, Juliana Marins, yang tewas saat mendaki Gunung Rinjani telah dievakuasi. Rencananya, jenazah akan segera diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Permintaan otopsi datang dari keluarga Juliana untuk mengetahui penyebab kematian Juliana di Gunung Rinjani. Sebelumnya, evakuasi jasad Juliana berlangsung dramatis karena terkendala cuaca. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat. Juliana terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca yang ekstrim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca meninggalnya Juliana di Gunung Rinjani, Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto diserbu komentar warga Brazil. Mereka mengungkapkan kekecewaan karena pemerintah Indonesia dinilai tidak efektif dalam proses evakuasi Juliana. Sejumlah netizen dari Brazil meluapkan kekecewaannya ke Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum selama korban menunggu proses evakuasi. Ini adalah komentar warganet Brazil yang meramaikan Instagram milik Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyoroti sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberikan bantuan air dan makanan. DPR menyoroti hal serupa dan telah memerintahkan komisi terkait untuk memberikan masukan pada pemerintah tentang apa yang terjadi di Gunung Rinjani.
Selain Instagram Prabowo Subianto, warganet Brazil juga mengungkapkan kekecewaannya di laman sosial media X kepada tim SAR Indonesia. Mereka menanggapi tim SAR Indonesia tidak efektif dalam upaya penyelamatan kepada Juliana. Tim Liputan iNews melaporkan. Di balik suksesnya proses evakuasi jenazah pendaki asal Brazil, Juliana de Souza Pereira Marins dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB, tersimpan kisah heroik para relawan. Agam Rinjani, salah satu rescue tim SAR, membagikan momen dramatis saat evakuasi. Pendaki asal Brazil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Marins. Selain itu, Agam Rinjani menuai pujian sebagai pahlawan dari warganet Brazil atas mengevakuasi korban tewas pendaki Juliana Marins yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses evakuasi warga negara Indonesia yang terdampak perang Iran-Israel melalui Baku, Azerbaijan masih terus berlangsung. Dijadwalkan 13 orang warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tiba di Indonesia hari ini. Proses evakuasi WNI asal Iran gelombang ketiga tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Total 13 WNI dari Iran yang dijadwalkan tiba terbagi 2 kloter. Sebelumnya sudah tiba di Indonesia 60 WNI evakuasi Iran yang dipulangkan secara bertahap pada Selasa 24 Juni dan Rabu 25 Juni. Hingga saat ini terdata 97 WNI yang akan dievakuasi dari wilayah Iran dan sekitarnya. Dari 380 WNI yang terdata menetap di wilayah Iran dan sekitarnya. Ya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau warga negara Indonesia yang masih tertahan di wilayah konflik antara Iran dengan Israel untuk tetap tenang. Pemerintah terus mengupayakan evakuasi secara bertahap ke tanah air. Ya, kami menghimbau kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah terus berkomunikasi dan mengupdate keadaan WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap. DPR dalam hal ini pimpinan DPR dan Komisi 1 akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, memonitor keadaan dan meminta kepada Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini juga Kedutaan Besar Iran, untuk mengupayakan adanya hotline agar komunikasi warga negara kita di Iran bisa terpantau dengan baik. Demikian. 12 hari perang, warga Israel meminta ganti rugi. Kami segera kembali, tetaplah di iNewsroom.